Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, saya Yudhistira Permana. Saya adalah staf Sekolah Vokasi Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Di dalam video ini dan juga video-video selanjutnya di dalam channel ini, saya akan banyak membahas mengenai ekonomika eksperimen atau experimental economics dan juga ekonomika keperilakuan atau behavioral economics yang merupakan dua cabang dari ilmu ekonomika. Nah, saya mencoba untuk membahas dua topik itu karena keduanya merupakan topik yang saya tekuni selama saya berkarir di dunia akademik, dan juga mungkin idealnya adalah ya sedikit idealismenya adalah saya mencoba untuk memberikan pemahaman kepada para pemirsa di video kali ini dan juga pada teman-teman sekalian mengenai atau apa itu ekonomika eksperimen dan juga behavioral economics. Nah, dua topik ini saya rasa ya dalam 5 atau mungkin 10 tahun terakhir merupakan topik yang cukup berkembang ya, terutama di Indonesia. Kenapa? Saya pikir jadi dari persepsi saya adalah behavioral economics dan juga experimental economics memberikan kita pandangan bahwa atau memberikan kita bukti bahwa teori ekonomi itu tidak selalu sesuai dengan apa yang terjadi di dunia nyata, pertama. Kedua adalah ada aspek-aspek psikologis, termasuk mungkin juga sosial, interaksi sosial yang cukup menarik untuk dimasukkan ke dalam teori ekonomi, sehingga membuat teori ekonomi itu semakin lebih mudah pemahamannya karena lebih realistis. Dan yang ketiga atau mungkin juga yang ketiga itu adalah topik ini sedang tren di saat ini, terutama dengan kehadiran dua peraih Nobel atau peraih Nobel di 2 tahun yang berbeda dalam kurun 3 tahun terakhir. Dari tahun 2017 adalah Richard Thaler yang mendapatkan Nobel karena perannya atau kontribusinya menginkorporasi aspek-aspek psikologis manusia dengan lebih realistis ke dalam teori ekonomi. Dan kemudian juga Richard Thaler sendiri dikenal dengan pembuat konsep mengenai nudge, ya. Nanti kita akan bahas juga. Serta tahun 2020 ini adalah Paul Milgrom dan Robert Wilson. Mungkin tidak secara spesifik terkait dengan behavioral economics atau experimental economics karena mereka berdua mendapatkan Nobel karena kontribusinya di dalam teori lelang atau teori auction theory. Oke. Satu hal yang membuat saya memutuskan untuk membuat channel ini, membuat video mengenai experimental economics dan juga behavioral economics di video ini adalah mungkin berawal dari, pertama adalah saya ingin memperkenalkan experimental economics dan juga behavioral economics ini secara lebih hard mungkin ya. Saya akan jelaskan apa itu hard, dan juga sedikit ada semacam dalam tanda kutip keresahan saya ya, ketika rekan-rekan atau bukan rekan-rekan juga ya, yang saya ketahui mengenai perkembangan eksperimen dan behavioral economics di Indonesia ini masih berada di permukaan. Nah, sebagai disclaimer, di sini saya akan membahas eksperimen dan juga behavioral ya nantinya. Jadi lebih akan banyak ke eksperimen, tetapi tidak mengesampingkan unsur behavioral economics, yaitu adalah eksperimen di dalam lab atau laboratory eksperimen dengan kontrol yang sangat penuh. Kita tahu ada saudaranya juga, yaitu field experiment yang juga sangat populer di baik Indonesia maupun global. Kalau field experiment ini dengan kehadiran perannya
field eksperimen ini di dalam dunia pembangunan, di dalam terutama pendidikan, kesehatan, sosial seperti sosial ekonomi dan sebagainya. Di situ kita juga punya peraih Nobel Ekonomi di 2019, ada Abhijit Banerjee, lalu ada bersama istrinya juga, dan banyak sekali juga ilmu ekonomi di tataran universitas, baik level S1, S2, S3, itu mulai mempelajari field eksperimen dan juga analisisnya di sana seperti apa, impact evaluation, outcomes evaluation, teknik-teknik seperti diff in diff, propensity score matching, interrupted time series, dan sebagainya. Kita tidak akan bicara itu, atau saya tidak akan berbicara itu. Saya akan berbicara pada experimental economics di dalam lab, ya, dengan lebih mendalam, baik dari segi teori maupun aplikasi. Oke, melanjutkan tadi, sebagai salah satu keresahan saya di mungkin bahasanya agak cukup bagaimana ya, keresahan, tetapi ini mungkin yang saya rasakan mungkin lebih tepatnya adalah behavioral economy seperti semacam memperkenalkan diri sebagai seorang behavioral economics di Indonesia itu cukup mudah. Pertama apa? Pertama adalah kita mengatakan bahwa manusia itu tidak rasional. Irrationality. Kata kuncinya irrationality. Di situ kita sudah mendapatkan seperti posisi ya, memiliki posisi bahwa kita sedang mempelajari behavioral economics, oke? Dan juga memperkenalkan diri sebagai behavioral economist atau behavioralist. Kedua adalah membaca dua buku yang cukup populer, ya, termasuk salah dua bestseller books di dunia saat ini juga. Yaitu pertama adalah bukunya Daniel Kahneman, Think Fast, Think Slow. Dan yang kedua adalah buku dari Richard Thaler dan Josh Sustain mengenai nudge. Kedua buku tersebut ya, dan juga turunan-turunan ya yang dibuat oleh dua orang tokoh utama tersebut, atau tiga orang tokoh utama tersebut yang menjadi basis dari pengetahuan banyak orang yang kemudian saya belajar behavioral economics, saya belajar, dan di situ juga ada hal-hal eksperimen ya, behavioral experimental economics. Yang ketiga adalah juga termasuk buku juga, mungkin eranya di antara kedua buku tersebut muncul, yaitu adalah buku dari Stephen Levitt dan Dubner tentang Freakonomics, atau berjudul Freakonomics. Di situ banyak dicontohkan ya, di dalam buku Freakonomics tersebut dicontohkan mengenai hal-hal yang seakan-akan contoh-contoh bahwa manusia ini bergerak, manusia ini berperilaku tidak sesuai dengan teori ekonomi. Kok bisa? Kata kuncinya di situ mungkin adalah mind blowing. Hal-hal yang mind blowing. Nah, tiga hal tersebut itu merangkum saya sebagai orang yang belajar experimental economics dengan cukup lama dan juga cukup mendalam. Saya pikir itu merasa tidak seperti itu deh behavioral economics, experimental economics, tidak sesederhana itu maksud saya. Kenapa? Selama saya belajar, saya mempelajari kedua hal tersebut, saya harus berurusan dengan yang namanya teori dasar ekonomi, teori dasar pengambilan keputusan, baik individu maupun keputusan grup, kelompok bersama, serta teori-teori di dalamnya ya, basic teori di dalamnya ini preferensi, objektif,
dan sebagainya ada di kancah microeconomics. Mungkin ya saya skip aja microeconomics, ya silahkan baca buku-bukunya yang ada di sana, Snyder, Nicholson, Varian dan sebagainya. Lalu juga saya harus menginkorporasi diri saya dengan pemahaman-pemahaman dari aspek psikologi manusia. Memang tidak belajar psikologi secara formal ya, tetapi harus mengetahui sense dari situ, mengetahui apa namanya kenapa manusia berpikir seperti itu atau kenapa manusia bertindak seperti itu. Dan kemudian tentunya tidak lupa juga adalah aspek filosofis dari sebuah keputusan ya. Segala sesuatu keputusan itu bisa dirasionalisasi. Waduh, saya sudah disclaimer dulu, bisa dirasionalisasi. Ya itu melalui hal-hal filosofi ya, pasti ada filosofinya. Yang itu kemudian pada akhirnya membuat saya berpikir bahwa irrationality itu tidak ada. Aduh, kok bisa ya? Padahal kan ada bukunya Dan Ariely mengenai predictable irrationality ya, yang cukup bestseller juga, atau mungkin teman-teman di sini uh, membaca juga ya. Ya, itulah kenapa alasan saya membuat video ini, membuat seri dari video ini, di mana saya akan memberikan ya beberapa, atau mungkin tidak beberapa ya, mungkin akan jadi series yang sangat banyak ya, tergantung mood saya dan juga bahan-bahan yang saya miliki, siap untuk share mengenai experimental economics dan juga behavioral economics ya. Bahwasanya tidak semua yang telah Anda baca seperti buku-buku populer di sini, mungkin ada Freakonomics, Stephen Levitt, Stephen Dubner, Freakonomics, When to Rob a Bank, Think Fast, Think Slow, Luch, Thaler, Sustain, ada Thaler juga Misbehaving, Predictably Irrationality ya, dari Dan Ariely. Ini ya saya baca juga buku ini ya, tetapi dari apa yang saya baca, buku ini relatif populer. Saya akan membahasnya lebih dalam dari apa yang saya pelajari selama ini. Setidaknya selama 10 tahun saya belajar behavioral economics dan juga experimental economics. Atau setidaknya mungkin teman-teman pernah membaca buku ini yang cukup terkenal juga. Ya, ini adalah salah satu buku yang di awal saya belajar behavioral economics ataupun juga experimental economics, berpikir bahwa ternyata manusia itu tidak rasional. Sampai pada akhirnya saya mempelajari terus sampai berkata sekarang bahwa semua manusia adalah rasional. Nah, mungkin sebegitu dulu video pengantar kali ini. Ya, saya akan bahas selanjutnya di video-video kedepannya untuk experimental economics yang lebih mendalam, dan juga akan menyerempet behavioral economics, tidak secara spesifik ya. Behavioral economics-nya hanya akan bahas experimental economics yang akan mendalam. Dan sampai jumpa. Terima kasih.